ولهذا جاء بالحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان. Tuhan semesta alam, Dialah pencipta jagat raya ini. Dialah Allah yang memiliki segalanya. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Allah yang membalas kebaikan dengan kebaikan dan keburukan dengan maaf dan ampunan dari Allah Azza wa Jal bagi yang pantas mendapatkan ampunan. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan, baik dalam menghadapi masalah-masalah dunia atau masalah-masalah agama. Tanpa pertolongan dan bantuannya tidak ada yang dapat kita selesaikan. Yakin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, kita telah selesai mengkaji tentang salah satu peristiwa penting dalam perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hudaybiyah, di mana kaum musyrikin Quraisy mengakui keberadaan umat Islam. Mereka mengakui bahwa umat Islam setara dengan mereka, sehingga perjanjian dibuat, genjatan senjata ditetapkan. Karena apabila salah satu tidak mengakui keberadaan kelompok lain, maka dia tidak akan pernah mengadakan perjanjian damai atau genjatan senjata. Pulang dari Hudaybiyah, sebelum terjadinya perang Khaybar yang akan kita bahas sebentar lagi, ada perang Dziqarat. Dziqarat itu nama daerah, nama mata air sekitar 2 malam dari kota Madinah, di mana dari kabilah Ghatafan itu mereka merampok onta-onta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang digembalakan, membunuh pengembala yang mengembalakan onta tersebut dan menawan istrinya. Tapi alhamdulillah, perang itu dimenangkan oleh umat Islam, dan umat Islam bisa mengambil kembali apa yang dirampas oleh musuh-musuhnya. 3 hari setelah kejadian itu terjadi perang Khaybar. Dengan siapa Rasulullah SAW berperang? Dengan Yahudi. Jadi setelah diusirnya bangsa Yahudi dari kota Madinah, ada 2 kabilah besar. Banu Nadir, yang sebelum Banu Nadir adalah Banu Qainuqa, kemudian Banu Nadir, dan kita sudah mendengar cerita Banu Quraidah ketika perang Ahzab. Mereka berkhianat, yang kemudian mereka mendapatkan hukuman yang setimpal dengan pengkhianatan mereka. Banu Nadir yang diusir dari kota Madinah gara-gara pengkhianatan mereka, sebagian mereka tinggal di Khaybar, dan sebagian mereka melanjutkan ke Syam. Dan kalau kita membaca sejarah, bagaimana orang-orang Yahudi yang awalnya mereka berada di Syam, yang kemudian mereka pernah ditawan dan dibawa ke Babilonia, kemudian mereka balik ke Syam, dan kita tahu kehancuran negeri Syam dan bagaimana ditindasnya orang-orang Yahudi. Akhirnya mereka pergi meninggalkan Syam, menuju ke daerah
yang banyak pohon kurmanya, yang disebutkan dalam kitab mereka bahwa di sana akan menjadi tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Maka mereka tinggal di Madinah dan mereka tinggal di Khaybar. Namun mereka tidak beriman dan hanya sedikit yang beriman. Akhirnya mereka malah mengumumkan perang. Bukan mengikuti kebenaran, tapi mereka mengumumkan perang. Dan kita tahu perbedaan orang Nasara dan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu tahu dengan kebenaran, tapi mereka membangkang. Sedangkan orang-orang Nasara banyak yang nggak tahu dan mereka disesatkan. Dan dalam setiap sholat kita berdoa, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Banu Nadir tadi sebagian tinggal di Khaybar. Safiyah yang menjadi istri Nabi SAW itu tinggal di Khaybar. Pindah dari kota Madinah ya. Bapaknya sudah terbunuh ketika perang Ahzab Banu Quraidah. Jadi ternyata Khaybar ini menjadi markas orang-orang Yahudi untuk mengobarkan peperangan, untuk menghasad, untuk memprovokasi bangsa Arab ketika perang Ahzab agar mereka menyerang kota Madinah. Dan juga dari jantung kota Khaybar inilah keluarnya Huyai bin Akhtab untuk mengompori Banu Quraidah yang masih tinggal di kota Madinah agar mereka berkhianat. Jadi memang ada daerah-daerah yang harus dikondisikan. Kalau tidak, maka kekacauan akan terjadi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah pulang dari Hudaybiyah, beliau berangkat ke Khaybar. Nah, kita akan baca bagaimana peristiwa perang Khaybar ini. Tafadhal. Nah. Perang Khaybar. Kira-kira 20 hari setelah kembalinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Hudaybiyah, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju Khaybar yang dijanjikan Allah. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Madinah antara bulan Zulhijjah dan sebagian dari bulan Muharram sekembalinya dari Hudaybiyah. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju Khaybar di penghujung Muharram. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan yang hanya boleh ikut adalah mereka yang ikut dalam Hudaybiyah. Sebagian masyarakat Arab yang tidak ikut dalam Hudaybiyah ingin ikut bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, jangan kalian ikut bersama kami, kecuali yang memiliki keinginan untuk berjihad. Dan terkait dengan ghanimah, kami tidak akan memberikan sedikit pun kepada kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menegaskan kepada mereka bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membutuhkan orang-orang yang hanya ingin mencari ghanimah, tetapi tidak ada keinginan untuk membela Islam. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Khaybar ini tidak jauh dari kota Madinah. Kalau kita melihat peta saat ini mungkin akan disebutkan jaraknya ya 153 km. Kalau perjalanan masa lalu itu ya ditempuh 2 hari 2 malam. Karena perjalanan sehari itu biasanya 40 kilo. Kalau sehari semalam itu 80 kilo. Jadi kalau 153 ya kira-kira 2 hari 2 malam perjalanan itu. Dan subhanallah disebutkan di sini bahwasanya Khaybar itu adalah yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi Allah menjanjikan kepada umat Islam bahwa Allah akan memberikan kepada mereka ghanimah. Akan dibukakan buat mereka negeri yang dengannya mereka akan makmur hidupnya secara ekonomi dan sosial. Dan jaraknya tidak jauh. Akhirnya banyaklah orang-orang yang mau ikut. Padahal janji itu diperuntukkan untuk mereka yang ikut Hudaybiyah. Yang mereka telah berbaiat di bawah pohon. Mereka siap mengorbankan nyawa mereka, tidak berpikir harta rampasan perang. Yang ada dalam benak mereka adalah menolong Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, tatkala ada orang-orang yang mau ikut, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memperkenankan mereka. Tapi subhanallah ya, Nabi SAW dengan bahasa yang indah, beliau menyampaikan, La takhruju ma'i illa raghbatan fil jihad. Kata beliau, jangan ada yang keluar kecuali yang ingin jihad. Tujuannya jihad. Tujuannya ingin mendapatkan syahada fi sabilillah. Subhanallah jamaah. Ketika perang Dziqarat, tadi yang Anda sebutkan, perang yang setelah 3 hari Nabi berangkat ke Khaybar, itu ada seorang sahabat yang namanya Akhram. Jadi Akhram ini termasuk ikut perang. Ketika Akhram ini dengan kudanya dia hendak mengejar musuh, disetop oleh Salamah bin Aqwa. Salamah bin Aqwa mengatakan kepada dia, jangan, kau nggak usah ke sana. Kau nggak usah ke sana. Kenapa? Ya bahaya banget mereka kondisinya sekarang ini. Engkau tunggu pasukan yang lain. Itu kata Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu memberi nasihat kepada Al-Akhram ini. Apa katanya Akhram? Ya Salamah, wahai Salamah, in kunta tu'minu billahi wal yawmil akhir wa ta'lam anna al-jannata haqq wan nar haqq fala tahul baini wa baina syahada. Wahai Salamah, kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan engkau mengetahui bahwa surga itu benar dan neraka itu benar, maka jangan halangi aku dari mati syahid. Tadi Salamah mewanti-wanti, bahaya sekali kondisi kaum ini. Engkau sendirian, bahaya nantinya. Karena ngomong kayak gitu oleh Salamah dibiarin. Artinya benar-benar tidak berpikir mendapatkan harta rampasan perang. Salamah akhirnya membiarkan Al-Akhram ini dengan kudanya melaju pesat mengejar musuh. Ternyata di situ dia berjumpa dengan salah satu dari pemimpin pasukan musuh, Abdurrahman bin Uyainah. Akhirnya terjadi pertarungan antara dua orang ini dan Al-Akhram tewas dibunuh. Maka di perang Khaybar ini, Nabi SAW mengatakan kepada mereka, jangan ikut bersamaku kecuali yang ingin jihad, yakni ingin pahala jihad fi sabilillah, bukan ingin harta rampasan perang. Kenapa? Beliau menegaskan, ammal ghanima fala u'tikum minha syai'an. Adapun ghanimah, aku tidak akan memberikan sedikit pun buat kalian yang ikut perang tapi dia nggak ikut Hudaybiyah. Apa tujuannya? Disebutkan di sini. Agar para sahabat bermuhasabah, agar mereka tahu bahwa tidak dibutuhkan orang-orang yang hanya menginginkan dunia, memuaskan nafsunya, mencari kepentingannya. Nggak dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah orang-orang yang ingin menolong agama Allah Azza wa Jalla. Baik, lanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar dari Madinah menuju Khaybar melintasi Gunung Ishir antara Madinah dan Khaybar. Pada tempat tersebut beliau Shallallahu melintasi gunung apa?
Ishir. Ya ini bahasa Indonesianya kan sebenarnya bahasa Arabnya itu Ain, Sod, Ro. Isr. Ya, Isr. Isr. Nah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar dari Madinah menuju Khaybar melintasi Gunung Isr antara Madinah dan Khaybar. Pada tempat tersebut, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membangun sebuah masjid. Kemudian melalui Gunung Sohba, lalu menuruni lembah Roji bersama tentaranya dan istirahat dekat perkampungan Bani Ghatafan untuk mencegah mereka agar tidak memberi bantuan kepada penduduk Khaybar. Sebab dulu mereka pernah menantang Rasulullah. Ketika mengetahui kedatangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkumpul dan keluar untuk membela orang-orang Yahudi Khaybar. Namun di tengah perjalanan, mereka khawatir terhadap harta dan keluarganya dan keluarga mereka, dan menyangka bahwa pasukan Muhammad akan menyerangnya. Sehingga mereka pun kembali menuju keluarga dan hartanya. Mereka membiarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang melawan orang-orang Khaybar. Barakallahu fikum. Jadi Ghatafan ini yang ikut perang Ahzab. Jadi Khaybar artinya Yahudi Khaybar, dan kita tahu Yahudi punya karakteristik yang memang spesial. Mereka suka menyulut api peperangan. Khaybar merasa pernah ada cerita dengan Ghatafan merasa punya cerita dengan orang-orang Yahudi, sehingga mereka berpikir mau membantu orang-orang Yahudi di Khaybar. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Nabi sudah pasang badan. Jadi kalau disebutkan ini kampungnya Ghatafan dan ini Khaybar, Nabi bermarkas di sini. Artinya Nabi siap menghadapi keduanya. Ghatafan atau Khaybar. Kalau Nabi di depan sini, berarti membiarkan dua kabilah ini bersatu untuk melawan mereka. Jadi kita tahu bahwasanya kemenangan itu dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kita diperintahkan untuk ada usaha. Ada strategi yang dibuat. Dengan strategi ini, akhirnya Ghatafan ketakutan. Kalau prajurit-prajurit mereka bergabung dengan Khaybar, maka berarti mereka membiarkan kampung mereka dikuasai oleh Rasul SAW dan kaum muslimin. Maka akhirnya mereka memilih untuk menyelamatkan dan melindungi harta dan keluarga mereka. Maka Nabi SAW menghadapi Khaybar sendirian. Artinya Yahudi sendirian. Tanpa ada bantuan dari bangsa Arab. Dan ketahuilah jemaah, qadhiyah Filistin, kasus Palestina, ini bukan kasus bangsa Arab ya, tapi kasus umat Islam. Kalau bicara orang Arab, ya Abu Jahal orang Arab, Abu Lahab orang Arab. Tapi kasus Yahudi, kasus Palestina adalah kasus umat Islam. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Biasanya apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melakukan serangan, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu sampai waktu pagi. Apabila beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar adzan dikumandangkan, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membatalkan serangan. Tetapi apabila tidak mendengar suara adzan, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan melakukan serangan dengan mendadak. Mereka sampai di kawasan Khaybar pada malam hari dan bermalam hingga waktu pagi. Dan ternyata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendengar adzan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun siap dengan kendaraannya, begitu pula para sahabatnya. Yahudi Khaybar menyambut mereka dengan membawa cangkul dan palu. Namun, ketika mereka melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama tentaranya, mereka berkata, "Muhammad datang dengan tentaranya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Allahu Akbar, hancurlah Khaybar."
kami apabila telah menginjakan kaki di halaman suatu kaum, maka pagi yang buruk bagi orang-orang yang sudah diingatkan. Barakallahu fikum. Kita lihat jamaah, bagaimana tujuan jihad fisabilillah bukanlah untuk memperluas kekuasaan negeri Islam. Bukanlah untuk membunuh dan membantai. Bukan karena haus kekuasaan dan berburu harta benda atau harta rampasan perang. Yang diinginkan adalah bagaimana kaum itu selamat dari api neraka dan masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Nabi tidak menyerang kecuali sudah dipastikan bahwa mereka memang orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang mengumumkan peperangan. Maka subhanallah, kita nanti akan lihat bagaimana proses penaklukan Khaybar ini. Orang-orang Yahudi nggak tahu. Mereka nggak dapat berita bahwa ternyata ada pasukan yang sudah merapat dan mendekat ke Khaybar. Maka disebutkan bahwa ketika Nabi SAW bersama pasukannya, Yahudi ini keluar dari benteng mereka dalam rangka apa? Bercocok tanam. Mereka bawa cangkul, mereka bawa timba, mereka mau ke sawah, mereka ke ladang mereka. Dan tatkala mereka melihat pasukan umat Islam, mereka berteriak mengatakan Muhammad wal jaish wal khamis, Muhammad bersama pasukannya. Maka kemudian Nabi SAW bertakbir. Beliau mengatakan Allahu Akbar, kharibat Khaybar. Allahu Akbar, hancur Khaybar. Ana pernah ke Khaybar, jemaah. Ana melihat bagaimana benteng-benteng yang kokoh ya, yang sudah berumur 1447 tahun yang lalu ya, atau 1440 tahun, karena kejadian ini tahun 7 Hijriah. Dan sekarang tahun 1447. Berarti umur benteng mereka sejak diserang Nabi SAW adalah 1440 tahun. Dari batu-batu. Mereka ketika melihat pasukan Nabi SAW, mereka teriak dan mereka masuk kembali ke benteng-benteng mereka. Dan takbir Nabi SAW disambut oleh para sahabatnya. Dan itu mengguncangkan hati orang-orang Yahudi yang berada di dalam benteng-benteng mereka. Dan sekali lagi, Khaybar ini kokoh sekali. Dan secara pasokan makanan aman mereka. Karena mereka punya kebun yang banyak. Mereka juga punya air di dalam sana. Sehingga kalaupun terjadi pengepungan, kemungkinan besar mereka bisa bertahan. Nah, lanjutkan. Jumlah pasukan yang ikut bersama Rasulullah SAW sekitar 1.600 prajurit dan 200 pasukan kavaleri. Ada yang berpendapat 300. Menghadapi kekuatan besar Yahudi Khaybar yang merupakan komunitas Yahudi paling kuat, paling banyak harta dan persenjataannya. Quraisy dan bangsa Arab di kawasan Jazirah menunggu apa yang akan terjadi dalam peperangan yang sangat menentukan ini. Hingga terjadi pertaruhan di antara mereka untuk menentukan siapa yang menang. Barakallahu fikum. Kita lihat ya. Bangsa Arab menonton mana yang akan menang antara kaum muslimin dan musyrikin Quraisy. Ketika kejadian Khaybar ini, musyrikin Quraisy belum ditaklukkan. Tapi mereka sudah mengakui kedudukan dan keberadaan umat Islam. Ternyata mereka juga melihat selain bangsa Arab, ada kekuatan dari bangsa Yahudi. Kekuatan Khaybar. Maka bangsa Arab pun menonton. Bahkan disebutkan ada taruhan di antara mereka tentang siapa yang menang. Apakah umat Islam, apakah bangsa Yahudi. Kalau kita lihat saat ini jemaah, Yahudi di Palestina sana, yang mendirikan negara dengan nama Israel, yang jumlah mereka sebenarnya tidak banyak.
negara-negara di sekitarnya mungkin ketakutan apabila melihat kekuatan militer Israel. Dan bangsa Arab pada waktu itu juga melihat bahwa Yahudi memiliki kekuatan yang dahsyat. Tapi apa yang akan terjadi? Kita akan lihat. Nah, lanjutkan. Kemudian kaum muslimin melakukan pengepungan terhadap benteng-benteng Khaybar yang mereka jadikan sebagai perisai. Namun, kaum muslimin berhasil merebut benteng-benteng tersebut satu demi satu. Benteng mereka yang pertama kali direbut adalah benteng Naim dan Kumus, yang merupakan benteng dari dua putra Abi al-Haqif. Kemudian benteng Sa'ab bin Az yang merupakan gudang logistik, lalu berakhir dengan benteng wilayah Al-Watih dan Salalim. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan pengepungan, tiba-tiba datang kepadanya seorang penggembala kambing yang bernama Aswad. Ia hanya bertugas untuk menggembalakan kambing milik majikannya yang merupakan orang Yahudi. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan Islam kepadaku." Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan Islam kepadanya. Ketika itu pula ia masuk Islam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku hanyalah pengembala pemilik kambing ini, dan ini adalah amanah bagiku. Apa yang seharusnya aku lakukan?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pukulkanlah pada wajahnya. Niscaya kambing-kambing ini akan kembali kepada pemiliknya." Maka Aswad pun berdiri sambil mengambil segenggam pasir, lalu menaburkannya pada wajah kambing-kambing tersebut sambil berkata, "Kembalilah kalian pada pemilik kalian. Demi Allah, aku tidak lagi menjadi gembala kalian." Barakallahu fikum. Kita lihat jemaah, Khaybar ini bukan satu benteng. Jadi kalau kita lihat kondisi kota-kota di masa lalu, ketika masih banyak peperangan, mereka akan membuat benteng. Kemudian apabila benteng ini jatuh ke tangan musuh, mereka akan berlari ke benteng selanjutnya. Apalagi kalau daerahnya itu menanjak seperti gunung, maka mereka akan terus naik ke atas ya. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Allah sudah menyebutkan bangsa Yahudi adalah bangsa yang pengecut. La yuqatilunakum illa min wara'i judur. Mereka tidak akan memerangi kalian kecuali dari balik tembok-tembok, dari balik benteng-benteng. Maka disebutkan benteng yang pertama ditaklukkan adalah Naim, kemudian Kumus, kemudian lanjut terus sampai benteng terkuat mereka. Dan pada saat Nabi SAW melakukan pengepungan, ada cerita tadi, cerita indah, pengembala yang kemudian masuk Islam. Kita nih jangan pernah meremehkan siapapun. Pembantu kita di rumah boleh jadi dia dapat hidayah dan lebih baik daripada majikan. Maka berikan kesempatan kepada mereka untuk belajar. Berikan kesempatan kepada mereka untuk mengupgrade ilmu mereka, agar mereka semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan dipikir yang kaya saja yang akan jadi lebih baik. Nih, bagaimana seorang pengembala, dia masuk Islam, kemudian dia kembalikan kambing-kambing itu ke majikannya. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Kaum muslimin menghadapi perlawanan yang sangat besar ketika hendak meruntuhkan benteng-benteng tersebut. Karena Yahudi menyadari sepenuhnya bahwa kekalahan mereka berarti adalah pemusnahan mereka di kawasan Jazirah Arab. Dalam kondisi perang yang berkecamuk dan perlawanan mati-matian oleh pihak Yahudi dalam mempertahankan diri serta semangat pengorbanan kaum muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku akan berikan panji ini besok kepada seseorang yang Allah akan memberikan kemenangan melaluinya. Orang ini cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah dan Rasul-Nya pun cinta kepadanya. Malam harinya, setiap orang mengharap dialah orang yang akan diberikan panji tersebut." Keesokan paginya, mereka pun bergegas menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharap agar diberikan kepadanya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya,
"Di manakah Ali?" Ada yang menjawab, "Ya Rasulullah, dia sedang sakit mata." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Bawalah dia kemari." Maka Ali pun datang. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun meludahi matanya dan mendoakan kesembuhan. Maka sembuhlah dalam sekejap, seakan-akan ia tidak mengalami sakit. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan panji itu kepadanya. Ali berkata, "Aku akan memerangi mereka sehingga mereka sama seperti kita." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakanlah sehingga kamu sampai di halaman mereka, kemudian serulah mereka untuk masuk Islam. Kemudian katakan kepada mereka tentang kewajiban mereka dalam menunaikan hak Allah. Demi Allah, Allah memberikan petunjuk kepada seseorang dengan perantara kamu yang lebih baik buat kamu daripada memiliki unta merah." Barakallahu fikum. Kita lihat jamaah ya, bagaimana sengitnya peperangan dan bertahannya orang-orang Yahudi. Karena mereka tahu kalau mereka kalah, maka wujud Yahudi akan hilang dari Jazirah Arab. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti yang kita baca baru saja, beliau bagaimana membakar semangat para sahabatnya. Lalu beliau hendak memberikan panji kepada salah satu sahabat yang disebutkan bahwa sahabat ini mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah mencintai dia, begitu pula Rasul. Nabi mengatakan itu alaihi salatu wasallam di malam hari atau di sore hari. Beliau mengatakan besok. Itu para sahabat mikir ya, mereka ingin, bukan ingin dengan panji itu, mereka ingin dengan sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa orang ini mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau kita semua mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi belum tentu Allah dan Rasulnya cinta kepada kita. Sedangkan orang ini mendapatkan kesaksian dari Nabi SAW bahwa Allah dan Rasulnya mencintai orang itu. Ditambah lagi, di tangan orang ini akan takluk Khaybar. Dan ternyata orang itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ali ketika itu nggak hadir karena dia sakit mata. Namanya orang sakit mata, dia nggak berharap ya. Dia mungkin juga khawatir kalau aku yang pegang panji, kemudian nanti aku tidak bisa melihat dengan jernih, ya bisa kalah nantinya. Tapi ternyata itulah cinta. Kalau engkau dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dimanapun kau berada, akan diberikan kepadamu sebuah karomah dan kemuliaan. Ali dipanggil dalam kondisi sakit mata, kemudian didoakan sama Nabi SAW, dan Nabi meludah di mata Ali bin Abi Thalib ya, kemudian sembuh Ali bin Abi Thalib. Lalu dikasih itu panji, dan Nabi memberikan pesan bahwa kalau ada orang yang dapat hidayah lewat jalan, itu lebih baik daripada onta merah. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim di medan perang pun tetap harus memiliki empati bagaimana musuhnya dapat hidayah. Bukan bagaimana dia memenangkan peperangan dan membunuh musuhnya dan mendapatkan harta rampasan perang. Maka Nabi menjelaskan kepada Ali bin Abi Thalib, yang penjelasan beliau itu sampai hari ini diabadikan, bahwa seorang dapat hidayah melalui engkau itu lebih baik daripada engkau memiliki onta merah, harta yang paling istimewa. Artinya kalau perang kemudian engkau menang dan engkau mendapatkan harta rampasan perang yang banyak dibandingkan dengan satu orang yang dapat hidayah lewat jalanmu, itu lebih baik. Maka hendaklah yang ada di benak seorang muslim bagaimana dia berdakwah,
Bagaimana dia menyeru dan mengajak orang lain agar mereka mendapatkan hidayah. Itu lebih baik daripada onta merah. Tapi terkadang sebagian orang melupakan hal ini. Sehingga dia mengatakan, ya udah, nafsi-nafsi. Yang penting urusan kerjaan dunia dijelaskan, anak jalankan, tugas anak-anak kerjakan. Tuh orang mau sholat, mau nggak sholat, urusan dia sama Allah Azza wa Jalla. Loh, urusannya sama engkau. Engkau melihat kemungkaran. Dan engkau tidak mengajak dia kepada hal yang ma'ruf. Maka ingat, gajimu selama engkau hidup di tempat kerjamu dibandingkan dengan orang itu yang sebelumnya tidak sholat, kemudian sholat gara-gara engkau, artinya engkau menjadi penyebabnya, itu lebih baik dari semua gaji. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Ketika Ali berangkat menuju sasaran, tiba-tiba muncul seorang Yahudi yang bernama Marhab sambil menenteng pedangnya dan menantang perang tanding. Salah seorang sahabat, Muhammad bin Muslimah, menyambut Salah seorang sahabat, Muhammad bin Maslamah, menyambut tantangan tersebut dan berhasil membunuhnya. Kemudian tampil saudara Marhab yang bernama Yasir seraya berkata, "Siapa yang berani bertanding denganku?" Kemudian tampillah Zubair bin Awam dan ia pun berhasil membunuhnya. Allah memberikan kemenangan melalui Ali bin Abi Thalib dan menjadikan Yahudi putus asa. Mereka mengajukan tuntutan damai kepada Nabi SAW agar tidak membunuh mereka. Ibnu Hajar berkata, Baihaqi meriwayatkan dengan sanad perawinya yang terpercaya dari hadits Ibnu Umar bahwa Nabi SAW ketika menguasai penduduk Khaybar, beliau SAW meminta agar mereka tidak menyembunyikan sedikit pun harta mereka. Apabila itu sampai terjadi, maka mereka tidak mendapatkan jaminan dan janji. Perawi mengatakan, mereka menyembunyikan sebuah peti yang berisi harta dan perhiasan Huyai bin Akhtab yang dibawanya ke Khaybar. Lalu Nabi SAW pun menanyakannya. Mereka menjawab, sudah habis untuk keperluan sehari-hari. Nabi SAW berkata, perjanjian baru saja dilakukan, dan harta benda jauh lebih banyak dari ini. Akhirnya harta itu diketemukan pada reruntuhan bangunan. Nabi SAW pun membunuh 2 orang putra Abu Haqid, satu diantaranya adalah suami Sofiyah. Barakallahu fikum. Nah, jamaah, kalau kita lihat yang diceritakan dalam buku ini sangat ringkas sekali. Ali berhasil menaklukkan benteng-benteng tersebut padahal butuh waktu yang cukup panjang. Tapi Allah mudahkan bagi umat Islam. Yang pada akhirnya orang-orang Khaybar, Yahudi Khaybar, mereka yang minta damai. Mereka siap dengan persyaratan yang dibuat oleh umat Islam. Maka Nabi membuat persyaratan. Salah satu persyaratannya adalah mereka tidak boleh menyembunyikan harta mereka. Tapi ternyata mereka menyembunyikan. Dan ketika ditanya, jadi orang-orang kaya Yahudi itu ketahuan. Ya, jangan Yahudi kayak di Indonesia. Kita tahulah. Umpamanya, siapa orang terkaya di Indonesia? Oh, fulan. Oh, fulan punya harta 1 T, umpamanya. Ketika ditanya hartanya, dia nyebutkan, enggak, hartaku cuma 10 M. Loh, kemana? Yang 990 miliar. Udah habis dipakai belanja ini dan itu. Nggak mungkin gitu loh. Dalam waktu yang dekat. Jadi Nabi meragukan ketika mereka mengatakan, tanya, mana hartanya Huyai bin Akhtab? Ingat Huyai bin Akhtab? Mertuanya Nabi SAW ya. Yang dibunuh di Bani Quraidah. Dia bawa harta banyak karena dia orang kaya. Ketika tanya, sebutkan sudah habis buat biaya sehari-hari. Maka Nabi SAW menolak pernyataan mereka. Beliau mengatakan, al-ahdu qarib.
yang kalau di sini disebutkan perjanjiannya dekat ya. Sebenarnya enggak, bukan perjanjiannya. Maksudnya baru saja gitu loh. Uang itu baru saja dibawa gitu loh. Jadi pada tahun keempat Hijriah, Bani Nadir diusir dari kota Madinah. Huyai pergi ke sana membawa harta perhiasan dia. Ketahuan kekayaan orang ini. Baru 4 tahun dikatakan habis. Maka Nabi SAW nggak percaya. Akhirnya dicarilah harta tersebut. Dan ketemu. Setelah ditemukan, maka ini pemimpin mereka yang berkhianat dan berdusta dibunuh. Yang salah satunya adalah istrinya. Salah satunya adalah suaminya Sofia binti Huyai bin Akhtab. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Dalam perang Khaybar ini terdapat 2 fenomena yang bertentangan. Pertama, datang seseorang dari kalangan Arab dusun menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia pun beriman kepadanya dan menjadi pengikutnya seraya berkata, "Aku hijrah bersamamu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan wasiat kepada beberapa temannya untuk memperhatikannya. Ketika dalam perang Khaybar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperoleh ghanimah, lalu membagi-bagikannya dan tidak lupa kepada sahabat di atas dengan menitipkan bagiannya melalui teman-temannya. Ketika orang itu datang, maka teman-temannya pun memberikan jatahnya seraya berkata, "Apa ini?" Lalu dijawab, "Ini jatahmu." Maka ia pun membawa jatahnya untuk menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Apa ini ya Muhammad?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ini itu jatahmu." Lalu orang itu berkata, "Bukan untuk ini aku menjadi pengikutmu. Aku mengikutimu agar bagian dari tubuhku ini terpanah sambil menunjuk ke bagian lehernya, sehingga aku mati dan masuk surga." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dia telah membenarkan Allah dan Allah akan membenarkannya." Nah, ini perlu diperbaiki ya. Bukan ia telah membenarkan Allah. Nabi mengatakan intasdiqillah yasduqka. Yang artinya kalau kamu benar, maka Allah akan membenarkanmu. Kalau kamu benar, artinya jujur, kalau kamu benar atau jujur sama Allah, maka Allah akan membenarkanmu. Ya, lanjut. Nabi berkata, kalau engkau benar atau jujur, maka Allah akan membenarkannya. Membenarkanmu. Kemudian para sahabat pun berangkat ke medan perang. Lalu mereka membawa jasadnya ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lehernya terpanah persis pada bagian yang diisyaratkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Betulkah ia dia?" Mereka menjawab, "Benar." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dia telah membenarkan Allah dan Allah pun membenarkannya." Barakallahu fikum. Kita lihat jemaah. Iman membuat seorang menjadi yakin bahwa dunia ini akan ditinggalkan. Ketika dia mendapatkan harta rampasan perang, dia baru masuk Islam. Ingat ya, dia bukan yang masuk Islam di kota Mekah yang sudah bertahun-tahun bersama Nabi SAW. Enggak, dia masuk Islam pada saat perang Khaybar. Ketika dia dikasih harta rampasan perang, dia heran gitu loh. Ini apaan ini? Gitu. Maka dia bawa ke Nabi SAW. Ya, dan bahasanya dia masih badui. Kalau kita ngelihat, dia tidak memanggil ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang orang badui itu ya agak kasar ya, kurang etikanya. Tapi itulah karakter mereka yang masih belum berubah karena dia baru masuk Islam. Ketika dia dapat bagiannya, dapat jatah dari harta rampasan perang itu, dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ma hadha ya Muhammad?"
Badui banget. Apa ini, wahai Muhammad? Padahal nggak boleh sebenarnya memanggil ya Muhammad. Manggilnya seharusnya ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, itu bagianmu. Nah, aku bukan untuk ini. Aku nggak cari harta. Apa yang dia cari? Surga Allah Azza wa Jalla. Dan dia jelaskan, yang menjadi harapan dia adalah akan ada anak panah yang menembus leherku ini, kemudian aku mati, kemudian Allah masukkan aku surga. Maka Nabi SAW hanya mengatakan kepada orang ini, in tasduqillah yasduq. Kalau engkau jujur sama Allah, maka Allah akan membenarkan. Orang yang minta mati syahid, jemaah. Man sa'alallaha syahadata sadiqan. Barang siapa yang memohon kepada Allah mati syahid sadiqan, jujur, benar-benar dia memintanya. Bukan pura-pura. Ballaghahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firashi. Maka Allah akan menyampaikan dia ke derajat orang-orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Dan kita lihat orang ini ternyata mati dia. Jadi tadi dia sudah dapat harta rampasan perang, tapi perang masih berlanjut gitu. Dia mati di salah satu peperangan Khaybar tadi, dan Nabi SAW memberikan kesaksian bahwa orang ini benar. Orang ini jujur dalam pernyataannya. Bukan pencitraan, bukan omon-omon doang, tapi dari hatinya dia menginginkan mati syahid. Dan dia pun mati syahid. Barakallahu fiik. Nah. Kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kami ikut dalam perang Khaybar. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seseorang yang bersamanya, yang mengaku dirinya orang Islam, orang ini adalah penghuni api neraka. Ketika perang berkecamuk, orang itu pun berperang mati-matian sehingga tubuhnya penuh luka. Sebagian orang menyaksikan kebenaran ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ternyata laki-laki itu mengalami sakit luar biasa akibat lukanya, lalu ia mengeluarkan sebilah pisau dan bunuh diri. Maka percayalah kaum muslimin seraya berkata, ya Rasulullah, Allah membenarkan ucapanmu. Orang itu telah bunuh diri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bangunlah wahai fulan, katakan bahwa tidak masuk surga kecuali orang beriman. Sesungguhnya Allah terkadang memperkuat agama ini dengan seseorang yang fajir atau maksiat. Barakallahu fikum ya. Ini yang ada yang perlu diperbaiki. Bangunlah wahai fulan, katakan. Bukan katakan tapi umumkan. Karena bahasa Arabnya adzin. Adzin itu adzan gitu, mengumumkan. Nah, jemaah rahimakumullah, kejadian kedua. Ada orang yang sangat menakjubkan sekali postur tubuhnya, keberaniannya, perjuangannya. Ketika para sahabat ngomong tentang fulan yang sedang berjuang, Nabi SAW mengatakan, hadza min ahli nar. Dia termasuk dari penghuni neraka. Para sahabat heran, jemaah. Loh gimana sih? Ini orang yang berjuang mati-matian, yang bersungguh-sungguh dalam peperangannya bersama Rasul SAW dan para sahabatnya. Kok bisa dia penghuni neraka? Maka bagaimana dengan yang lainnya? Maka ucapan Nabi SAW terasa berat bagi para sahabat. Di riwayat lain-lain disebutkan ada satu sahabat yang mengikuti orang ini. Ternyata orang itu mati bunuh diri. Innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Kalau ada orang yang berjuang di masa mudanya, tapi dia mati dalam kondisi bergelimang dosa atau bahkan tadi bunuh diri, maka penutupnya inilah yang akan mengantarkan dia
Dan orang ini bunuh diri. Dia sudah membunuh 7 orang, dia sudah membunuh 10 orang, dia sudah capek, terluka, tapi ternyata ada masalah dengan imannya. Dia nggak sabar, dia nggak tahan dengan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Dia ambil anak panah atau dia ambil pedang, kemudian dia tusukkan ke dadanya, dia mati bunuh diri. Maka lalu Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk memberikan pengumuman. Dan lalu disebutkan di akhir hadis ini, innallaha yu'ayyidu din birrajul fajir. Sesungguhnya Allah terkadang memperkuatkan agamanya dengan seorang yang fajir, yang ahli maksiat. Jadi kadang-kala ada tokoh di masyarakat yang ahli maksiat, ya, yang dia nggak taat sama Allah sebenarnya, tapi dia membela agama ini. Mungkin saja. Jadi ada orang-orang yang mungkin belum ngaji, belum belajar, sholatnya masih bolong-bolong, tapi ternyata dia belain dakwah. Ini bukan akhirnya membenarkan orang tersebut, enggak. Tapi ini adalah bentuk pertolongan Allah Azza wa Jalla kepada umat Islam. Dengan orang-orang fajir yang dia tidak mendapatkan manfaat dari kefajirannya, tapi agama ini tertolong dengan keberadaan dia. Sebagaimana kita tahu Abu Talib, bagaimana dia membela dan melindungi dakwah Islam, melindungi Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun dia nggak beriman. Barakallahu fiik. Baik, lanjutkan. Usai peperangan, orang-orang Yahudi berupaya untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan racun. Seorang wanita mereka menghadiahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kambing guling yang dibubuhi racun, terutama pada bagian paha. Karena ia mengetahui bahwa Nabi Shallallahu ini diperbaiki, bukan bagian paha, tapi bagian kaki depan, dhira. Nah, bagian az-dhira itu kaki depannya. Nah, seorang wanita mereka menghadiahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kambing guling yang dibubuhi racun, terutama pada bagian kaki depan. Karena ia mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling menyukai bagian ini. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hendak memakannya, tiba-tiba kaki itu memberitahukan kalau dirinya penuh dengan racun, mukjizat Nabi. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memuntahkan isi mulutnya dan menginterogasi wanita tersebut. Ia pun mengakui kejahatannya, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghukumnya. Akan tetapi akhirnya wanita ini dibunuh ketika Bishr bin Barok bin Ma'rur mati akibat racun tersebut ketika ia makan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik, ya. Iya. Dalam kondisi perdamaian yang sudah disepakati antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi, bukan berarti Yahudi menerima kondisi tersebut. Allah Azza wa Jalla mengatakan walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah puas, tidak akan pernah ridha sampai engkau mengikuti agama mereka. Itu yang terjadi dengan mereka. Maka mereka ingin membunuh Nabi SAW. Dan sudah banyak nabi-nabi yang mereka bunuh sebelum. Kita lihat di sini Nabi Muhammad SAW makan dari daging yang diracun itu. Kemudian beliau muntahkan. Tapi ada bagian racun yang telah masuk ke diri Nabi SAW. Adapun salah satu sahabat yang ikut makan, dia tewas. Maka perempuan ini dibunuh karena dia telah membunuh. Ya, dia berdalih kalau engkau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka daging itu akan ngomong sama engkau. Dan betul. Tapi karena perbuatannya telah menyebabkan kematian seorang sahabat, maka dia pun dibunuh. Baik, lanjutkan. Orang-orang Yahudi tetap tinggal di Khaybar sebagai petani, tetapi separuh dari hasil panen tersebut diserahkan kepada kaum muslimin dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Rawahah setiap tahun selalu mendatangi mereka.
Mereka pun mengeluh kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang besarnya hasil panen yang harus diserahkan. Mereka mencoba menyuap Ibnu Rawaha. Beliau berkata, "Wahai musuh Allah, kalian ingin memberikan kepadaku barang haram. Demi Allah, aku baru saja bertemu dengan orang yang paling aku cintai, dan kalian adalah manusia yang paling aku benci karena aku menganggap kalian adalah monyet dan babi. Namun kebencianku kepada kalian dan kecintaanku kepada beliau tidak akan membuat aku berlaku tidak adil kepada kalian." Mereka berkata, "Dengan sikap inilah langit dan bumi ini tetap tegak." Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Awalnya mereka diusir dari Khaybar. Lalu mereka mengajukan bagaimana kalau kami yang menggarap. Menggarap tanah itu, tanah Khaybar. Bagi hasil. Akhirnya Nabi menerima. Karena memang kalau para sahabat akhirnya harus pindah dari kota Madinah ke Khaybar dalam rangka merawat perkebunan mereka, maka itu akan menguras energi dan waktu. Akhirnya disepakati. Dan Abdullah bin Rawaha tiap tahun diutus oleh Nabi SAW untuk memprediksi berapa jumlah panennya. Jadi ketika kurma itu sudah mau matang, kan ketahuan ini satu gini, insya Allah dapatnya berapa kilo, berapa ton gitu ya. Nah, Yahudi ini ingin supaya Abdullah bin Rawaha ini ya curang gitu ketika menentukan jumlah panen mereka. Akhirnya Abdullah mengatakan tadi, ucapan dia, bahwa kalian lebih aku benci daripada babi-babi dan kera-kera. Tapi aku tidak akan lakukan kezaliman kepada kalian. Wallah jamaah. Yahudi itu mengatakan, bihada qamatis samawati wal ardh. Dengan ini langit dan bumi itu jadi tegak. Dengan keadilan. Jangan karena keluarga, jangan karena keponakan, jangan karena orang tua, akhirnya kita melakukan kezaliman. Allah murka. Jadi Abdullah bin Rawaha tidak menerima suap. Dan dia mengatakan, kalian jangan takut aku melakukan kezaliman. Aku akan menegakkan keadilan. Artinya walaupun aku benci sama kalian, bukan berarti aku akan mengambil hak kalian. Dan bukan karena aku cinta sama Nabi SAW, akhirnya aku mengambil yang bukan hak Nabi dari kalian. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Setelah Allah memberikan kemenangan bagi umat Islam pada Perang Khaybar, dan mereka memperoleh ghanimah serta menyepakati bahwa sebagian hasil panen berupa anggur dan kurma diserahkan kepada sahabat untuk dimanfaatkan. Barakallahu fikum, afwan. Kok ada anggurnya ya? Berupa anggur ya. Coba nanti ana lihat ya. Soalnya di bahasa Arabnya an-nakhil. An-nakhil itu pohon kurma. Di sana ada pohon kurma dan kurma gitu loh. Mungkin perlu ditulis dulu pohon berupa pohon kurma dan kurma. Nah, kenapa ada pohon kurma dan kurma? Seperti orang ketika punya kebun sawit ya. Dia mengatakan, aku ada 1000 pohon dan ada satu lagi 500 pohon yang sudah berbuah. Jadi kalau bicara pohon kurma berarti belum berbuah. Kalau sudah bicara kurma berarti pohon-pohon yang sudah berbuah. Mungkin seperti itu ya. Karena memang nggak disebutkan di bahasa Arabnya itu anggur. Ana akan bacakan di sini bahasa Arabnya. Wa kana fiha an-nakhil wat tamru. Wa kana fiha an-nakhilu wat tamru. Di sana ada pohon kurma dan buah kurma atau dan kurma. Baik, dilanjutkan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Khaybar ditundukkan, kami berkata, sekarang kita dapat kenyang dengan kurma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, kami belum pernah merasakan kenyang hingga kami menundukkan Khaybar. Barakallahu fikum. Tahun berapa jamaah Khaybar ditundukkan?
di bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Jadi para sahabat itu menunggu 6 tahun lebih. Sekitar 6 tahun. Sampai mereka baru merasakan buah hijrahnya secara ekonomi dan sosial. Sebelumnya mereka hidup susah. Mereka meninggalkan kota Mekah, tinggal di kota Madinah, sebagian tinggal di masjid, sebagian tinggal di rumah-rumah para sahabat. Sampai tatkala Allah taklukkan Khaybar, baru mereka bisa kenyang. Makan sampai kenyang gitu. Sebelumnya nggak pernah. Mereka makan ya sekedar ada isi perutnya. Dan kita tahu bagaimana Khandaq, para sahabat kelaparan radhiyallahu taala anhum. Bahkan sampai 2-3 hari nggak makan mereka. Tapi setelah Khaybar, Allah berikan kepada mereka ya sedikit nikmat. Maka buat teman-teman yang hijrah, yang mungkin ketika dia hijrah meninggalkan yang haram menuju kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian dia kehilangan hartanya, bahkan mungkin kehilangan keluarganya karena diceraikan atau menggugat cerai, atau diusir sama keluarganya, lalu dia hidup susah, penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan. Apa yang harus engkau lakukan? Sabar. Dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami telah beriman, kami telah hijrah, kami telah kembali kepada Allah Azza wa Jalla, lalu mereka tidak difitnah, mereka tidak diuji, mereka tidak diberi bala? Nggak kayak gitu. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Allah mengatakan kami telah memberikan fitnah, ujian-ujian, bala-bala, cobaan-cobaan kepada orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Sehingga tampak, kelihatan mana yang beriman dan mana yang pura-pura beriman. Sebagian teman ketika hijrah, kemudian secara ekonomi susah hidupnya, dia berpikir untuk kembali seperti dulu, karena dulu mudah gitu loh. Kenapa setelah aku hijrah aku jadi sulit? Itulah konsekuensi hijrah. Kembali kepada Allah. Para sahabat nggak langsung senang. Nunggu 6 tahun. Di tahun ke-7 mereka baru bisa kenyang. Sebelumnya nggak ada. Maka tolong bersabar, berdoalah memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah, salatmu di malam hari, salatmu 2 rakaat sebelum subuh, yang mungkin sebelumnya engkau tidak pernah melakukan. Setelah engkau hijrah, engkau jadi rutin salat 2 rakaat sebelum subuh. Itu lebih baik dari dunia dan isinya. Itu kalau engkau memandang dunia dengan kacamata yang benar. Tapi kalau engkau memandang dengan kacamata yang salah, maka engkau akan beranggapan ibadah itu sampingan dan tidak terlalu perlu dipikirkan. Padahal itulah yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik dari perang Khaybar ini. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan Pak Ustadz atas ilmu, pencerahan dan nasihat. ولهذا جاء بالحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Hasil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab bertamu. Berkunjung mendatangi sesama muslim dalam rangka menunjukkan sikap saling mencintai karena Allah termasuk amal mulia. Nabi SAW menceritakan, suatu ketika ada seorang yang hendak mengunjungi temannya yang berada di kampung lain. Lalu Allah mengutus seorang malaikat untuk mengikutinya. Ketika malaikat ini menemui orang tadi, malaikat bertanya, "Anda mau pergi kemana?" "Saya ingin berkunjung ke rumah teman di kampung itu," jawab orang tadi. "Apakah kamu datang karena urusan yang belum dia selesaikan?" Tanya malaikat ulang. "Tidak, hanya saja saya mencintainya karena Allah," jawab orang itu. Kemudian malaikat ini mengatakan, "Fa inni rasulullahi ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi." Saya ini utusan Allah untuk menyampaikan pesan kepadamu bahwa Allah mencintaimu karena kamu mencintai temanmu karena Allah. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Sebagaimana Islam mengajarkan adab bagi tuan rumah dalam memuliakan tamu, Islam juga mengajarkan adab bagi tamu ketika berkunjung ke rumah orang lain. Berikut adalah beberapa adab dalam bertamu. Pertama, mintalah izin untuk masuk. Allah mengajarkan adab ini dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 27. Apa yang bisa dilakukan ketika minta izin? Ada beberapa adab yang bisa kita lakukan ketika meminta izin. Pertama,
berdirilah di samping pintu atau menghadap ke arah luar. Tujuan adanya syariat minta izin agar kita tidak melihat isi rumah orang lain yang itu tidak selayaknya dilihat orang lain. Nabi SAW bersabda, "Innama ju'ilal isti'dzanu min ajlil basar." Disyariatkan meminta izin ketika bertamu untuk menjaga pandangan. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Kedua, hindari mengetuk pintu dengan keras, atau jika disediakan bel, cukup pencet bel. Anas bin Malik menceritakan, "Inna abwaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat tuqra'u bil adhafir." Pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diketuk dengan kuku. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, jika ditanya identitas, sebutkan nama dengan jelas. Jika tuan rumah bertanya dari dalam, "Siapa di luar?" jawablah dengan menyebut nama Anda, bukan dengan kata "saya." Jabir menceritakan, "Saya pernah mendatangi rumah Nabi SAW. Setelah aku mengetuk pintu, beliau bertanya, 'Siapa itu?' Saya jawab, 'Aku.' Beliau lantas mengatakan, 'Aku,' seolah-olah beliau tidak menyukai hal itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, jika Anda disuruh pulang, maka pulanglah. Allah berfirman, "Fa'in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum." Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah kamu masuk sebelum mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, pulanglah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu. Quran Surat An-Nur ayat 28. Dan jika Anda sudah meminta izin 3 kali namun tidak ada jawaban, maka pulanglah. Karena batas minta izin hanya 3 kali. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza sta'dana ahadukum thalathan falam yu'dhan lahu falyarji'." Apabila kalian sudah minta izin 3 kali dan tidak diizinkan, maka pulanglah. Muttafaqun alaih. Kelima, jika tuan rumah telah keluar, sampaikan salam kepadanya dan jabat tangannya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Quran Surat An-Nur ayat 27. Menyampaikan salam dan berjabat tangan ketika bertemu termasuk tradisi para sahabat Nabi SAW. Adab bertamu yang kedua, hindari bertamu di waktu yang tidak tepat, seperti bertamu di waktu istirahat atau di waktu orang bekerja, kecuali jika sangat mendesak. Allah mengajarkan tentang 3 waktu privasi, di mana anak-anak tidak boleh masuk kamar orang tuanya, kecuali setelah meminta izin. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum 3 marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirati wa min ba'di salatil isya' 3 awratil lakum." Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam 1 hari, yaitu sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah sembahyang isya. Itulah 3 waktu buka aurat bagimu. Quran Surat An-Nur ayat 58. Allah istimewakan 3 waktu ini karena itulah umumnya waktu untuk beristirahat. Di kesempatan itu, biasanya mereka membuka bajunya, sehingga anak-anak yang hendak masuk kamar orang tuanya harus izin terlebih dahulu. Itu artinya 3 waktu ini bukan waktu yang tepat untuk bertamu. Ketiga, dianjurkan untuk membawa hadiah ketika bertamu, karena ini akan mempererat persaudaraan. Nabi SAW bersabda, "Tahadu, tahabu." Biasakan saling memberi hadiah,
niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Al-Albani. Keempat, duduklah di tempat yang disediakan tuan rumah dan hindari mengambil posisi yang bisa melihat isi rumah. Nabi SAW melarang tamu memilih tempat duduk khusus tuan rumah. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa biiznih. Janganlah orang itu duduk di tempat duduk khusus milik tuan rumah kecuali jika diizinkan. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Kelima, berusahalah untuk selalu menjaga pandangan selama bertamu. Allah berfirman, Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui mata pengkhianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Quran Surat Ghafir ayat 19. Ibnu Abbas menjelaskan salah satu makna mata pengkhianat, itulah lelaki yang masuk ke rumah orang lain dan di dalamnya ada wanita cantik. Jika tuan rumah tidak perhatian, si lelaki ini memperhatikan wanita tadi. Jika mereka perhatian, si lelaki ini menundukkan pandangannya. Tafsir Ibnu Katsir. Keenam, makanlah hidangan yang telah disediakan, dan jika puasa, sampaikan izin untuk tidak memakannya, dan jangan lupa untuk mendoakan tuan rumah. Nabi SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli, wa in kana muftiran falyut'im." Apabila kalian diundang, hadirilah. Jika sedang puasa, doakanlah, dan apabila tidak berpuasa, makanlah. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW pernah bertamu di rumah seseorang. Setelah beliau makan hidangan yang